Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berjumpa di sini tentu saja, alhamdulillah sekali, diingat pesan Mama, hashtag saatnya sahur. Jadi selama 30 menit kita akan bersama-sama membahas mengenai masalah ibadah dan juga muamalah sekitar Ramadan bersama dengan guru kita tercinta yaitu Mama Dede. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Dan juga ada para jemaah yang akan kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Mama sesuai dengan tema kita nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dan tema kita adalah mengenai fidyah. Apa dan untuk siapa, Mah? Jadi fidyah itu untuk siapa yang harus membayar fidyah dan untuk siapa sebenarnya fidyahnya itu? Oke. Silahkan, Mah. Fidyah itu adalah pengganti. Ya. Karena seseorang melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak melaksanakannya, gantinya dengan fidyah. Kita lihat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang yang tidak sanggup mengerjakan puasa karena fisiknya tidak mampu, dia cukup bayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Maaf, yang namanya sedekah itu kan ada dua. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunat. Sedekah wajib termasuk fidyah. Sedekah wajib mana? Ada 5. 1. Sedekah wajib adalah zakat. Anda silakan lihat syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, memiliki yang sempurna, haul, nisab. Kalau 5-5-nya ada, wajib zakat. Anda lihat dalam surat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Jadi kata Allah, fungsi zakat yang pertama membersihkan hati orang kaya biar enggak sombong, yang kedua membersihkan harta mereka. Titik. 2. Yang namanya sedekah yang wajib, yaitu karena adanya pernikahan. Deni nikah dengan seorang perempuan, maka Deni sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Surat At-Tolak ayat 7. Maka suami hendaknya memberikan sedekah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kaya, ngasihnya banyak. Kalau dia rezekinya sedikit, sesuai yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah tidak berikan beban kepada orang sesuai dengan kemampuannya. 2. 3. Yang namanya sedekah yang wajib karena turunan. Deni menikah dengan perempuan, istri Deni. Punya anak berapa? 3. Deni sebagai kepala keluarga punya kewajiban ngurusin anak yang tiap. Hukumnya wajib. Kalau Deni sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari anak-anak Deni, tidak nyekolahin, nggak ngasih makan, ngasih tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dosa di hadapan Allah karena wajib. Yang keempat, yang wajib adalah sedekah karena nazar. Misalnya orang bernazar, kalau si suaminya sakit, kalau suami saya sehat kembali, saya motong kambing 2, nazar. Hukumnya wajib. Dan orang yang nazar tidak boleh sedikit pun makan apa yang dia nazarkan. Titik. 5. Yang namanya sedekah yang wajib ini yang kita ceritakan, yaitu fidyah. Kiparat. Kiparat itu denda. Nah, banyak sekali macam-macam daripada kiparat. Jadi karena dia sakit, lagi puasa letoy, habis lebaran letoy, sampai mati dia letoy, nggak ada kekuatan fisiknya, kata Allah dia tidak usah puasa karena nggak sanggup. Tapi dendanya, penggantinya dia wajib bayar fidyah. Nah, fidyah ini berbagai macam ulama mengatakan. 1. Ulama pertama mengatakan fidyah cukup dengan 3/4 liter beras. Karena sesuai dengan yang kita makan. Ada yang bilang 1 mud, 1,25, 1/4 liter.
Ada yang bilang cukup dengan 6,5 liter. Tapi ada yang bilang yang namanya fidyah, orang yang sakit ini waktu sehat walafiat berapa dia makan sehari semalam. Misalnya dia makan sehari semalam karena orang miskin 20.000, dia tidak puasa karena sakit, karena letoy, fidyah 20.000. 20.000. Kalau orang ini sehari semalam dia makannya misalnya 50.000, 50.000. Kalau yang kaya mungkin 100.000 dan seterusnya. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Kalau dia tidak membayar fidyah ini, artinya dia dosa, lalai. Nah, termasuk fidyah puasa. Sekarang, misalnya ada orang yang berhubungan badan di siang hari, itu sudah sangat apal, memerdekakan budak belian. Kemudian juga puasa 60 hari berturut-turut, atau ngasih makan fakir miskin 60 orang. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman kalau ada orang ngomong sumpah demi Allah, wallahi, tapi tidak terbukti dalam Al-Quran, dendanya ada 4 tahapan. 1, dia memerdekakan budak belian. Kalau nggak sanggup ngasih makan fakir miskin 10 orang, artinya 10 setel. Kalau nggak sanggup dia ngasih pakaian fakir miskin 10 orang. Kalau nggak sanggup, sekali ngomong demi Allah, kiparatnya, dendanya dia puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini kan ini kiparat, sama dengan kiparat daripada orang yang berpuasa. Sekarang, kapankah membayarkan kifarat? Kalau seandainya orang tadi sakitnya udah ketahuan letoy sampai lebaran juga nggak bakalan sanggup, boleh dicicil. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar. Atau boleh digabung 30 hari baru bayar. Itu silahkan. Siapa yang menerima kifarat? Anda lihat di dalam surat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir miskin. Ya, jadi videonya itu untuk fakir dan miskin tadi ya. Ini udah banyak pertanyaan nih mah yang disampaikan. Jadi sabar dulu. Juga untuk pemirsa, harap bersabar terlebih dahulu. Jadi tetap diingat pesan mama, #saatnya sahur. Kita akan segera kembali. Pemirsa, kita kembali lagi di Ingat Pesan Mama, #saatnya sahur. Sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir untuk bertanya kepada Mama mengenai fidyah apa dan untuk siapa. Silakan, siapa yang mau pertama? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakwani ingin bertanya, Mah. Mangga. Bolehkah saya membayar fidyah dengan cara mengundang anak yatim dan fakir miskin berbuka puasa di rumah? Oke. Oh, fidyahnya dibayarnya dengan buka bersama. Misalnya Zakwani neneknya atau kakeknya melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai aturan agama, kena denda. Kayak macam nggak puasa. Kalau Zakwani yang mungkin kan masih anak-anak, masih muda. Anak-anak juga kata mama karena nenek-nenek segede itu saya. Kalau misalnya Zakwani neneknya atau kakeknya melakukan pelanggaran, dia tidak berpuasa karena dia sudah sakit parah, diundang deh anak yatim sama fakir miskin makan-makan di rumah. Boleh. Syaratnya anak yatim yang miskin. Punter, Zakwani dan pemirsa, karena tidak semua anak yatim miskin. Banyak anak yatim yang orang tuanya kaya. Dia tidak mendapatkan sedekah dari kita, bahkan dia yang harus mengeluarkan sedekah. Dia orang kaya. Di kita kadang-kadang disamakan. Ketika di kampung berikan santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, emaknya protes tuh si janda. Anak saya anak yatim, kok nggak dibagi sedekahnya? Artinya dia nggak ngerti hukum. Justru karena anak dia adalah yatim yang orang tuanya kaya, dialah yang harus bersedekah. Gitu. Jadi diperbolehkan begitu. Diperbolehkan selama anak yatim tadi yatim yang miskin, bukan yang kaya. Ya, ngerti ya? Siap. Iya, dicatat, diingat pesan mamanya. Ya, selanjutnya. Mangga. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Iem ingin bertanya, Mah. Mangga, Ciem. Untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, apakah cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha'nya? Oke. Orang yang boleh berbuka puasa ada 4 kelompok. Faman kana minkum maridun aw ala safarin
faidatun min ayamin ukhar, sakit parah. Perjalanan minimal 80 kilo. Boleh buka diganti di hari yang lain. Ini puasa gantinya, nih puasa gantinya. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena ini letoy, bayar fidyah. Titik. Sekarang yang ditanyakan sama Ibu Iem yang keempat. Kalau ada perempuan dia sedang hamil atau sedang menyusui, diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau, baru koma, kalau dia sakit. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, kalau dia sehat lebih baik dia berpuasa. Kalau dia lagi hamil, lagi menyusui, dia sakit, boleh berbuka selama sakit. Bayarnya bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan bayarnya hanya puasa. Ulama kedua mengatakan puasa bayar, fidyah bayar. Ini yang benar. Kalau ada yang mengatakan fidyah doang salah. Kenapa? Habis meranak sehat lagi. Ya, habis nyusuin sehat lagi. Ya. Punten. Emang dasar masyarakat banyak yang awam yang nggak ngerti hukum. Contoh, ada yang anaknya udah 2 tahun tuh udah bisa lari-larian dia. Budak itu lompatan. Emaknya beli bakso. Saya bilang, kok kamu nggak puasa? Lagi netein mah. Anaknya udah 2 tahun lompatan, emaknya aja sehat, dia nggak puasa. Kenapa? Saking nggak ngerti hukum agama. Makanya ngajak ada, yuk kita ngaji, kita pergi ke taklim, tiap RT tiap RW ada. Jadi kalau ada orang hamil, orang menyusui, dia tidak berpuasa karena sakit, bayarnya ada pendapat 2 orang. 1 puasa doang, 2 puasa dan fidyah. Begitu Kak Iem. Tapi lebih bagus yang bayar puasanya juga, fidyahnya juga dibayar gitu, ya Ma ya? Iya. Begitu? Mangga silakan. Ya. Terima kasih Ma. Ya. Itu. Buktinya saya berapa kali bulan puasa punya anak. Waktu anak kami yang ketiga si Billy itu seminggu habis lebaran saya melahirkan, sebulan suntuk saya puasa jadi imam taraweh 23 rakaat karena mamanya di masjid penuh. Nah 2 tahun kemudian saya melahirkan anak saya yang keempat, si Bontot, si Alam. Itu pun sebulan suntuk jadi imam taraweh 23 rakaat karena di tempat saya 23 rakaat. 2 hari habis lebaran saya melahirkan. Tidak masalah. Selama yakin saya sanggup, tidak masalah. Iya, jangan sia-siakan kesempatan berpuasa tersebut ya. Ya. Terima kasih Mah. Nanti yang lainnya bersabar. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi tetap di Ingat Pesan Mama #saatnya sahur. Pemirsa, kita kembali lagi di Ingat Pesan Mama #saatnya sahur. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari jamaah. Gilirannya siapa sekarang yang mau bertanya? Sok. Silakan. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan Mah, izin bertanya. Kalau orang tua kita sudah meninggal dan belum bayar fidyah puasanya, apakah kita sebagai anak wajib membayarnya, Pak, menggantinya? Oke. Ya. Kalau ada orang tua punya utang puasa Ramadan, bagaimana bayar puasanya? Gitu yuk. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan mau pergi haji. Siapa ini? Kata Rasulullah, kami dari kaum yang ini. Siapa Anda? Kan dulu bang nggak ada TV, nggak ada koran. Ya. Jadi tidak tahu wajah Rasul kayak apa. Siapa Anda? Saya Muhammad Rasulullah. Langsung nanya tuh perempuan yang di atas onta. Ya Rasulullah, dulu waktu ibu saya hidup, dia punya nazar. Dia pengen ibadah haji. Tapi sampai dia meninggal dunia, tidak juga haji. Bolehkah sembayarnya? Rasul berbalik nanya. Kalau ibumu punya utang sama orang, kalau engkau membayarkannya, lunas nggak utangnya? Kata perempuan tadi, lunas ya Rasulullah. Itu hutang sama manusia. Apalagi kalau hutang sama Allah. Jadi kalau ibu Anda, orang tua Anda punya hutang sama Allah, termasuk puasa, dia keburu meninggal, maka kita anaknya, ahli warisnya harus bayar gitu yuk. Misalnya dulu kakek, nenek, atau ayah, ibu kita ini meninggal, tapi punya hutang puasa, boleh kita membayarnya pakai fidyah atau kita berpuasa niat bayar dia. Bahkan dalam tanda kutip, maaf, tidak semua. Ada beberapa kampung di mana kalau ada orang meninggal dunia, ketika mayat masih terbujur kaku, kadang rombongan sebelah sini dimandiin, yang di ruangan ini kamar sebelah itu beli beras berapa karung? 2 karung, 3 karung, ditumpuk tuh. Ngariung. Ada 8 orang, ada 7 orang.
Caranya bagaimana? Misalnya, saya ini anak ahli waris yang meninggal, yang punya utang puasa. Dipegang nih, dipegang doang, kagak kuat gua ngangkat 3 karung. Pegang. Saya bilang, Ustadz Denny, orang tua saya namanya Anu bin Anu tadi meninggal. Saya takut dia punya kekurangan ibadah. Boleh jadi yang namanya sholatnya, yang namanya puasanya. Karena sekarang dia meninggal, saya menggantikan dia membayar fidyah puasa. Nih 4 karung 200 kilo. Kata Ustadz Denny, saya terima ya. Ini adalah fidyahnya. Selesai saya ngomong. Berhenti deh napas dulu. Denny pegang nih karung. Udah saya terima. Sebelah Denny ada Cek Iem. Kata Denny, nengok sama Cek Iem. Cek Iem, nih. Ini fidyah dari emaknya Dede Rosida. Ini 4 karung beras sebagai fidyah puasa dan sholatnya. Terima ya Cek Iem. Cek Iem pegang lagi. Megang doang, dipegang doang. Karungnya seolah-olah kita terima. Kasih lagi sama Wahyu. Kasih lagi sama Robiah. Kasih lagi sama semua. Boleh. Karena kalau kita bersedekah, pahalanya minimal 100, 700 sekian banyak. Jadi makin banyak dipegang, makin baik. Konon itu nungguin pahala yang banyak. Tapi sebelum dikubur. Karena kalau sudah dikubur, dia sudah mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Kalau misalnya umroh sama haji ini mah biasanya kan ada yang harus bayar dam. Itu kedudukannya di mana tuh mah? Haji itu ada 3 tingkat. Ya. Yang pertama haji ifrad. Yang kedua haji tamatu. Yang ketiga haji kiron. Yang namanya haji ifrad, haji dulu baru umroh. Ini nggak bayar denda. Karena lebih wajiban haji daripada umroh. Ya. Yang kedua haji tamatu. Dia umroh dulu baru dia haji. Nah, kita rata-rata pakai itu. Ini ringan. Karena apa? Kalau sudah mengenakan pakaian ihram itu kan muharramat yang 11 tidak boleh kita laksanakan. Jadi batal nanti haji atau umroh kita. Yang kedua, haji tamatu. Ini yang kebanyakan orang Indonesia pakai. Dia bayar denda. Kenapa? Harusnya haji dulu baru umroh. Ini umroh baru haji. Dendanya itu, damnya itu memotong seekor kambing. Yang ketiga, haji kiron. Haji dengan umroh dikerjakan bersama-sama. Niatnya 2. Prakteknya 1, ini pun bayar denda. Itu dam. Dam itu denda. Kalau ngebadal bayar juga mah, tetap mah. Kita ngebadal orang tua misalnya mah. Tetap kalau misalnya hajinya tamat tuh tetap aja kita harus bayar dam juga sama ya. Setahu saya yang namanya badal sekarang $1.000. $1.000. Jadi tergantung dolar. Rata-rata $1.000 kita ambil, tapi kadang-kadang ada juga yang sampai $2.000. Tapi kalau pada mukimin lebih murah. 10 juta mereka sudah mau. Wallahu alam, itu yang saya tahu. Kalau misalnya yang namanya membadalkan ini pakai tamatu, maka Anda wajib bayar badal tamatu. Oh, begitu ya. Iya, terima kasih sekali mah keterangannya, juga nasihatnya, ilmunya. Semoga dengan ilmu yang diberikan sama Mama ini memberikan yang namanya penambahan keimanan untuk kita semuanya. Saya yakin sekali apa yang disampaikan Mama ini adalah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan juga pemirsa, saksikan terus, ingat pesan Mama. #saatnya sahur selama bulan Ramadan ini. Dan juga setiap pagi ada program Rumah Mamah Dedeh spesial Ramadan setiap jam 8 sampai dengan jam 9. Dan sekarang waktunya kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.